Berhubung banyak yang tanya tentang IELTS ke aku akan coba sharing di sini. Tapi jika ada ucapan aku yang salah atau ada informasi yang salah, aku nggak akan edit ini karena akan banyak memakan waktu. Jadi kalau ada yang ucapanku yang salah atau informasi aku yang salah, aku akan klarifikasi atau akan aku benarkan di deskripsi, ataupun teman-teman bisa bantu aku untuk meluruskan. Nah, gimana ceritanya aku bisa kuliah ke luar negeri dan gimana terkait IELTS-nya. Aku coba tes pertama kalinya dalam hidup aku itu karena ada support dari pemerintah. Oke, pertama aku cerita dulu kalau saat ini aku bekerja atau berprofesi sebagai dosen. Nah, dari Kemendikbudristek Dikti atau mungkin sekarang Kemendikbud saja atau Kemendistek, mohon maaf aku agak tertinggal sekarang kementeriannya seperti apa, tapi intinya kementerian yang bergerak di bidang perguruan tinggi seperti itu memiliki program untuk dosen yang PNS ataupun tidak PNS, non PNS, untuk dapat mengikuti les IELTS itu selama 3 bulan. Lesnya itu di mana? Seperti apa lesnya itu? Sebenarnya itu luring, tapi karena di saat aku ikut itu lagi pandemi COVID, jadi itu ikutnya 3 bulan online. Ya, 3 bulan ya. Nah, kalaupun luring juga 3 bulan. Nah, itu biasanya tempatnya itu berganti di universitas-universitas yang join atau menyanggupi untuk memfasilitasi kegiatan les IELTS ini seperti itu. Semua biaya akan ditanggung termasuk biaya transportasi dan uang bulanan seperti itu. Tapi uang akomodasi tidak termasuk. Jadi uang bulanan itu kita harus pintar-pintar untuk mengelola. Nah, bedanya ketika online ini karena tidak ada yang namanya karena luring, jadi karena online jadinya tidak ada uang bulanan karena tidak perlu akomodasi seperti itu, tapi tetap ada uang pulsa gitu ya. Nah, selama 3 bulan ini kita intens dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu aku agak kurang ingat, tapi seminggu itu intens dari pagi sampai sore. Nah, yang paling menyenangkan adalah ketika selesai les ini nanti akan diberi kesempatan tes IELTS 2 kali gitu. Tapi 2 kali ini tetap di rentang waktu 3 bulan ini gitu. Jadi biasanya tes IELTS yang pertama itu mungkin sekitar beberapa lama sebelum 3 bulan ini berakhir. Kemudian tes yang terakhir umumnya dilaksanakan di akhir-akhir gitu, dengan harapan bahwa persiapannya lebih matang, jadi skornya juga bisa lebih besar gitu. Nah, nanti aku akan coba kirim linknya, jadi coba cek di deskripsi program seperti apa dan bagaimana ataupun persyaratannya, bisa langsung dicek ke link tersebut. Tapi yang aku ingat adalah bahwa harus tetap memiliki kemampuan bahasa Inggris di awal, jadi sekitar 550 minimal ITP seperti itu. Nah, jadi coba dikonversikan sendiri aja kalau
skor IELTS itu berapa di rentang 550. Nah, alhamdulillah saat itu aku lebih 3, jadi 553, dan alhamdulillah itu memenuhi syaratku untuk apply program ini seperti itu. Nah, belajar IELTS-nya apakah hanya di 3 bulan itu? Tentu tidak. Kalau untuk tesnya iya, jadi di les itu pertama kalinya aku tahu bagaimana bentukan tes IELTS. Tidak di situ sih sebelumnya, karena di universitasku, di tempat aku ngajar sebagai dosen, juga pernah ada tes serupa. Jadi di sana aku melihat bagaimana sebenarnya struktur tes IELTS itu seperti itu. Terus latihan untuk writing, terus speaking gitu. Kemudian sama lagi aku jumpa pengetahuan terkait tes IELTS seperti apa, yang mana itu lumayan sangat berbeda dari tes ITP seperti itu. Nah, tapi untuk belajar bahasa Inggrisnya sendiri itu sudah lumayan reguler, dalam artian aku selalu mencoba untuk belajar bahasa Inggris itu daily basis seperti itu. Jadi entah itu aku mencoba menambah perbendaharaan kata, walaupun itu tidak secara sengaja gitu. Jadi misalnya aku menemukan satu kata bahasa Inggris, ya aku coba cari apa itu artinya, walaupun tidak selalu ya, tergantung mood juga gitu ya. Jadi dianggap itu hal biasa aja kalau apa-apa itu kita tidak memforsir gitu. Jadi kalau memang suatu saat kita merasa lagi males, ya udah gitu. Jadi ketika kita memang benar-benar merasa kita pengen tahu, nah ya udah kita cari tahu seperti itu. Kemudian aku juga sering nonton pakai subtitle bahasa Inggris. Di situ juga lumayan banyak menambah kosakata, karena ketika walaupun nih kita belum tahu sebenarnya itu artinya apa, tapi ketika kita menonton bagaimana alur ceritanya, atau bagaimana aktor, pemain-pemain film, ataupun itu variety show atau yang lain-lainnya, yang penting yang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, dengan secara tidak langsung itu membantu kita bisa memahami, oh ini artinya, oh seperti ini cara mengekspresikannya, atau seperti ini cara mengatakannya, seperti itu. Lalu juga bagaimana kemudian aku bisa memiliki skor atau lulus atau memiliki skor yang sebenarnya nggak tinggi, cukup lah ya, lumayan lebih dari cukup, dan aku bersyukur gitu. Aku belum sebut tes IELTS aku aku 3 kali tes IELTS. Yang pertama, yang 2 pertama ini yang aku sebut tadi atas support dari kementerian kan. Nah, maupun yang pertama atau yang kedua itu overallnya 7. Dan yang ketiga kali itu karena udah keburu expired, jadi aku harus tes lagi yang ketiga untuk memenuhi persyaratan dokumen aku kuliah di University of Liverpool gitu. Jadi aku harus tes IELTS lagi untuk menyediakan sertifikat IELTS yang masih valid. Dan alhamdulillah itu juga dapat 7. Cuman di ketiga ini beda-beda di bandnya ya. Jadi kadang di sini yang lebih rendah, di situ yang lebih tinggi, seperti itu. Tapi consistently aku agak rendah itu di writing ya. Nah, balik lagi ke cara aku untuk bisa mendapatkan skor yang alhamdulillah aku bersyukur, karena itu sudah bisa membuatku untuk
apply ke universitas. Salah satunya, atau mungkin bagi aku itu memang yang paling penting, yang benar-benar turn the table gitu. Jadi istilahnya benar-benar memboost kosakata bahasa Inggris aku, dan benar-benar bikin aku bisa mengerti bacaan dalam bahasa Inggris, yaitu adalah membaca novel dalam bahasa Inggris. Dan ini benar-benar sangat membantu. Nah, novel yang aku baca di tahun 2013 mungkin ya, itu novel Harry Potter. Jadi dari Harry Potter 1 sampai yang terakhir mungkin, aku nggak ingat, tapi aku sangat banyak membaca Harry Potter dalam versi bahasa Inggris gitu, dan itu sangat membantu. Bahkan aku tidak terlalu melihat atau mencari tahu artinya ya saat di awal-awal aku membaca itu gitu. Jadi aku kayak nggak mau diganggu dengan harus bentar-bentar ngecek Google Translate, tapi aku ya udah aku baca aja, walaupun ada beberapa yang tidak aku ngerti, tapi pada akhirnya karena kita sedikit demi sedikit kita mengerti alur ceritanya, jadi secara tidak langsung juga kita tahu apa maksud dari kata itu gitu. Nah, jadi mulai sekarang coba improve dengan membaca. Kalau memang tidak mau membaca novel, ya baca apa yang menjadi minat teman-teman, seperti itu. Tapi bagi aku baca novel itu karena seru, karena juga memakai imajinasi gitu. Jadi terkadang kita terbawa penasaran, jadi mau gak mau kita baca gitu. Jadi ada alur cerita, beda sama sesuatu yang misalnya berita, itu kan sekali baca habis. Tapi kalau novel kita penasaran dan pengen baca lagi. Jadi coba cari novel yang kira-kira memang bikin teman-teman penasaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang langsung berkaitan sama tes IELTS-nya itu gimana aku improve, ya ada sih usaha yang aku buat untuk agar aku bisa improve band aku gitu. Aku banyak terbantu dari YouTube. Nah, di YouTube sangat banyak contoh-contoh writing. Sebenarnya kan aku udah cerita kalau band aku jatuh di writing. Kalau nggak salah bahkan ada nilainya yang 6. Iya, 6 gitu writingnya. Nah, kemudian karena aku sering lupa ya, walaupun aku sudah mencoba untuk mengingat kata-kata yang bisa dipakai untuk improve score IELTS, tapi sering lupa gitu. Nah, jadi strategi aku adalah membaca satu writing yang aku pikir benar-benar aku suka gaya tulisannya, dan tidak mengganti bacaan sampai aku benar-benar mengingat bacaan itu gitu. Jadi aku tidak hanya baca terus langsung pindah ke satu bacaan lain gitu. Jadi jadi berkali-kali aku membaca satu contoh writing yang sama, sehingga aku benar-benar mengingat kata-kata itu gitu. Bahkan aku juga mencoba menulis ulang. Nah, kemudian aku mencoba untuk membuat tulisanku sendiri dengan kalimat-kalimat yang sama, seperti itu. Intinya kita benar-benar mencoba menguasai satu pola dari satu tulisan, baru kemudian setelah kita benar-benar memahami polanya, cara pemakaian kombinasi kata-katanya, baru kemudian ke tulisan yang lain lagi, seperti itu. Nah, bahkan mungkin tidak perlu berpindah ke tulisan yang lain. Yang kita perlu adalah menguasai satu saja tulisan, bahkan dengan kombinasi kata-kata yang sama, yang nantinya akan kita pakai di tes IELTS kita gitu.
Namun yang harus kita lakukan adalah memahami berbagai bentukan pertanyaan, karena bagi teman-teman yang udah pernah tes pasti tahu bahwa di sesi writing itu bentukan pertanyaannya ada yang comparison, terus ada yang apa lagi ya, kebanyakan comparison ya, terus apa sih deskripsi maksudnya kita harus menjelaskan sebuah data seperti itu. Nah, pokoknya nanti dicek seperti apa sih bentuk-bentuk pertanyaan di IELTS itu. Nah, daripada nanti meski kita udah banyak menghafal kata-kata yang bisa digunakan tapi kita nggak tahu cara mengaplikasikannya, mending hafal aja satu tulisan yang nanti kita bisa pakai kombinasi katanya seperti itu. Ya, walaupun tetap kita harus mencoba mengingat semua kosakata yang terkait dengan macam-macam jenis pertanyaan itu. Misalnya di comparison ini kan ada yang kita bilang more than misalnya, ataupun less than gitu, ataupun kalau di data kita bisa cerita tentang peak, terus high season, ataupun plung gitu-gitu. Tetap harus dicoba ingat, tapi yang aku sebut ini adalah bagaimana cara mengkombinasikan katanya seperti itu. Jadi kalau di writing ini terkadang di awal kita harus sajikan yang general dulu semua, terus baru kemudian mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, terus nanti ada konklusinya yang tertinggi itu yang mana, seperti itu. Jadi intinya banyak melihat contoh tulisan ketimbang menghafal kosakata yang terkait dengan jenis-jenis pertanyaan. Jadi kita benar-benar tahu seperti apa ini harus dipresentasikan, karena juga harus baik dalam mengatur informasinya gitu. Seperti yang aku bilang tadi, dari awal mungkin kita bisa sebut yang general informasi dulu gitu, atau mungkin di terakhirnya seperti itu. Nah, coba cek mana writing yang mendapat band 9 gitu. Jadi jangan belajar di band 6 misalnya atau band 7. Jadi langsung belajar di contoh-contoh yang dapat band 9 gitu. Jadi sejatuh-jatuhnya ya insya Allah di 8,5 gitu, atau ya di 8 atau seperti itu maksudnya. Jadi langsung yang di band tertinggi. Itu juga berlaku di speaking. Jadi di speaking ini juga aku mencoba cari yang mana dapat skor 9. Nah, kalau dari speaking itu sih aku lebih melihat informasi seperti apa yang mereka sampaikan, dan aku juga mencoba melihat seperti apa cara mereka menjawab. Nah, di situ aku melihat bahwa ya natural bahwa kita nervous dalam menjawab gitu, tapi tetap harus menjawab semua apa yang ditanyakan gitu. Jadi intinya jangan mencoba untuk menjawab terlalu panjang. Boleh menjawab panjang, tapi pastikan bahwa jawab dulu apa yang ditanya, seperti itu. Nanti kalau mau menjelaskan lebih panjang gitu, karena lebih baik, karena yang mendengar atau pewawancara bukannya yang interviewer ya itu ya, mereka jadi lebih bisa melihat bahwa kosakatanya banyak yang
diketahui gitu. Akan lebih baik lagi jika kosakatanya itu yang agak-agak mentereng, dalam arti mentereng yang akademik misalnya, atau istilah-istilah yang lebih tidak common gitu. Asal tetap nyambung, jangan terlalu supaya terlihat pintar dengan kata-kata yang tidak common gitu, jadi tidak tepat gitu penempatannya. Oke, itu ya. Jadi baca novel yang berbahasa Inggris. Kedua, belajari dari YouTube dan pastikan itu skornya 9. Jadi bisa langsung belajar dari suhunya, istilahnya seperti itu. Kalau untuk reading ya, reading juga aku nggak terlalu banyak. Sebenarnya reading juga menantang itu di waktunya ya. Reading itu di waktunya sebenarnya, walaupun kita mengerti. Cuman ini kan intinya bagaimana kita bisa dengan cepat menemukan jawabannya. Nah, bagaimana supaya reading ini bisa tinggi? Aku saranin baca dulu soalnya, seperti itu. Jadi langsung cari. Kalaupun ketika sudah baca soalnya, kemudian langsung baca per paragraf gitu. Jadi biasa kan per paragraf itu punya satu topik utama. Nah, kalau memang kira-kira di paragraf pertama tidak adanya tanda-tanda bahwa itu akan diceritakan di situ, langsung ke paragraf kedua, seperti itu. Nah, atau vice versa, kebalikannya. Baca dulu di awal, baca dulu cepet ya, misalnya kayak paragraf pertama itu topiknya apa kira-kira, paragraf kedua itu topiknya apa kira-kira gitu. Nah, kenapa? Jadi kita agak nyambung. Ini bacaan tentang apa gitu. Jadi ketika kita baca soal, kita juga agak-agak bisa langsung tahu, oh ini tadi di paragraf itu seharusnya. Langsung ke paragraf itu gitu. Nah, tapi gimana baiknya reading ini balik lagi ke masing-masing pribadi sih. Gimana masing-masing bisa punya strategi yang dirasa lebih baik dan lebih cocok gitu. Karena ada yang terkadang ingatannya tidak terlalu kuat gitu. Jadi meskipun sudah coba baca sedikit bacaannya tapi tetap lupa gitu. Ya udah, langsung aja pertanyaan, terus langsung dicari ke ke tulisannya gitu. Nah, yang paling satu hal lagi adalah terkadang bukan masalah jawabannya gitu, tapi masalah perintahnya. Ada yang namanya no atau yes, ataupun sebutannya ya, mention, not mention, true or false gitu. Nah, jadi pastikan kalau ditanya itu apa gitu. Jangan ternyata yang tanya true or false, kita malah jawab no atau yang yes gitu. Ya, itu tetap harus benar-benar dipahami yang ditanya apa, seperti itu. Oke, nah kemudian masih terkait IELTS, aku tes itu ada yang CBT dan ada yang paper based. Nah, mana yang lebih memudahkan? Menurutku CBT ya. Kalau aku tidak salah ingat, menurutku CBT jadi yang computer based test. Karena nggak tahu kenapa, tapi karena
kita tidak perlu menulis pakai pensil, kita tidak perlu menghapus, dan ketika menjawab juga tinggal klik-klik saja gitu. Dia tidak membuka halaman seperti itu. Tapi balik lagi ke masing-masing orang, karena ada yang lebih nyaman jika benar-benar bisa menulis langsung gitu, ya kan, bisa menghapus dan sebagainya. Tapi kalau aku pribadi, kalau ditanya itu lebih asik pakai yang computer based. Harga IELTS itu silahkan dicek aja langsung ke tempat tes IELTS-nya, karena setiap tempat pasti berbeda, karena mungkin sistemnya, misalnya karena wawancaranya, speaking testnya itu face to face, nah jadi bisa lebih mahal, atau yang Zoom bisa lebih murah. Dan bahkan di ibu kota, maksudku di Jakarta, masih Jakarta belum? Masih Jakarta enggak ya? Oke, sebut Jakarta saat itu, dan di kota aku aja beda gitu. Nah, apalagi yang aku harus sampaikan? Dan menurutku usahakan dalam waktu 2 minggu sebelum tes IELTS itu benar-benar intensif, karena dalam 2 minggu ini kita jadi men-store lebih banyak ilmu ataupun senjata-senjata untuk kita tes IELTS. Nah, berbeda jika kita melakukannya itu di sebulan atau 2 bulan sebelumnya, karena akan ada besar potensi untuk terlupakan seperti itu. Jadi setelah upaya kita belajar dari bulan-bulan sebelumnya, tapi usahakan di beberapa saat sebelum hari tesnya itu kita benar-benar intensif. Jadi kita jadi ingat lagi dan lumayan ingat lagi untuk kemudian benar-benar kita aplikasikan di hari tes. Seperti itu. Nah, gimana caranya supaya ada waktunya nih untuk belajarnya? Well, nggak usah benar-benar yang harus duduk terus belajar, juga boleh di sela-sela aja. Karena kenapa aku bilang YouTube? Karena itu kan mudah ya, ketik terus kita bisa dengar gitu, entah sambil tidur, entah itu sambil mengerjakan hal lain gitu. Jadi semuanya kita mencoba memanfaatkan gitu semua indera, entah itu mata dan entah itu telinga, seperti itu. Jadi saat kita bisa baca, oke, kita baca. Saat dimana kita hanya bisa mendengar, ya sudah, kita mendengar, seperti itu. Jadi coba pikirkan ketika kamu ada waktu luang, langsung kamu belajar gitu. Langsung kamu mencoba untuk improve skill persiapan tes IELTS, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya ternyata masih di bawah 6 atau di bawah 6,5 seperti itu, sementara inginnya 7 atau inginnya 8? Ya sebenarnya itu bukan pertanyaan, karena jika kamu mau, berarti kamu harus terus meningkatkan usaha dan menyiapkan uangnya gitu. Tapi kalau tidak ada uangnya bagaimana? Coba cari cara yang bisa supaya kamu tes IELTS tanpa dana sendiri. Aku tidak bisa memberikan solusinya pastinya, tapi
mungkin bisa dicari tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Karena jika kamu ingin kuliah ke luar negeri, tapi kamu tidak bisa mengupayakan sertifikat IELTS. Oke, coba cari beasiswa yang tidak memerlukan IELTS, atau IELTS-nya bisa ditanggung, atau IELTS-nya nanti biayanya bisa di-reimburse gitu. Oke, di sini dulu sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada informasi yang masih kurang aku sampaikan, silakan disampaikan. Nanti aku coba jelaskan di deskripsi atau di komentar, atau mungkin jika harus menjelaskan secara panjang lebar, akan aku buat videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat.